Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmata Usmoko, Kepala SLB Negeri Pabean. Izinkan saya memaparkan hasil karya saya yang berjudul Keengganan Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Penanganan Keengganan Siswa SLB dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Mengapa judul ini saya ambil? Karena ini merupakan permasalahan utama di SLB Negeri Pabean. Sekitar 121 siswa yang terdaftar di Dapodik, itu tidak sampai 15% atau kurang dari 20 orang yang datang ke sekolah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam beberapa tahun ini saya menganalisis apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama adalah mengenai faktor internal. Itu yang pertama, kondisi fisik dan kesehatan siswa. Siswa yang kurang pendengaran, kurang penglihatan, bahkan kurang motoriknya, itu bisa menghambat mereka menerima pelajaran, sehingga menyebabkan mereka juga enggan untuk belajar. Yang kedua, kecemasan dan rasa takut. Ada siswa yang takut bertemu dengan orang lain yang di luar dari keluarganya. Bahkan ada siswa yang lari bersembunyi apabila melihat orang asing. Yang berikut, keterbatasan kognitif. Ada juga beberapa siswa yang susah mengingat informasi, susah mengingat hal-hal yang abstrak, sehingga menyebabkan mereka frustasi, dan itu juga menyebabkan mereka enggan untuk belajar. Kurangnya rasa percaya diri. Siswa yang pengaruh kekurangannya, mereka merasa minder, sehingga menyebabkan mereka kurang percaya diri apabila bertemu dengan orang lain. Yang berikut, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kurangnya dukungan dari orang tua itu menyebabkan siswa enggan untuk pergi ke sekolah. Untuk SLB Pabean ada beberapa keadaan. Ada anak mau sekolah, orang tua juga mendukung, sehingga ini bisa menyebabkan anak-anak ke sekolah. Cuma persentasenya kecil. Anak mau, orang tua mau, ini persentasenya sangat kecil. Kemudian yang berikut, ada anak mau, orang tua tidak mau. Mereka tidak akan pakai masa depan pikiran orang tua. Ada juga orang tua yang tidak mau menyerahkan anaknya itu karena malu melihat kondisi anak seperti itu. Yang berikut, ada anak tidak mau, orang tua mau. Ada lagi yang paling parah, kedua-duanya tidak mau. Anak tidak mau sekolah, orang tua juga tidak mau menyekolahkan anaknya. Sehingga yang paling banyak terjadi di SLB Pabean itu 3 faktor terakhir, yaitu faktor karena orang tua siswa berada di bawah garis kemiskinan. Paling banyak siswa SLB Pabean itu orang tuanya dari bawah garis kemiskinan, sehingga anak-anak pergi ke sekolah itu orang tua tidak punya kendaraan mengantar. Anak mau masuk asrama juga orang tua khawatir
makanya tidak dimasukkan ke asrama sama siswa. Kemudian mau naik ojek atau bentor karena pengaruh jauh rumah ke sekolah, sehingga orang tua tidak sanggup untuk membayar sewa ojek atau bentor. Sehingga hal inilah yang menyebabkan siswa-siswa SMP Pamuyangi paling banyak tidak datang sekolah. Ini sekitar 75% dipengaruhi oleh faktor tersebut. Yang berikut, lingkungan sekolah. Kondisi fisik sekolah yang tidak mendukung juga terhadap siswa-siswa inklusi ini, seperti kurangnya aksesibilitas jalan yang akan dilalui oleh siswa-siswa yang punya kecacatan daksa, seperti tidak ada jalur kursi roda. Kemudian untuk anak-anak tunarungu tidak punya, kurangnya alat pendengar. Kemudian yang untuk tunanetra, kurangnya jalur jalan untuk tunanetra. Ini juga yang menyebabkan siswa-siswa mengalami kesulitan untuk beradaptasi di sekolah. Yang berikut, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli. Ini yang terbanyak mengajar di SLB Pakuyangan itu guru-guru yang tidak linier atau guru-guru yang kan ahlinya yang mengajar di SLB. Jadi kurangnya guru-guru lulusan PLB mengajar di SLB Pakuyangan, sehingga menyebabkan anak-anak kurang memahami karena diajar oleh guru-guru yang kurang atau bukan ahlinya di situ. Yang berikut, kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum tidak fleksibel dan metode pembelajaran yang tidak bervariasi menyebabkan anak-anak bosan dan tidak mengerti apa yang diajarkan. Yang berikut, metode pengajaran yang tidak inklusif. Seperti tadi ada kaitan dengan guru-guru yang tidak linier, sehingga metode yang diajarkan juga tidak mengarah ke metode inklusif. Yang berikut, kurangnya alat bantu dan fasilitas. Kurangnya alat bantu seperti untuk netra, buku-buku braille, kemudian untuk tunarungu, alat bantu dengar, dan lain sebagainya. Ini juga yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan untuk menerima pelajaran. Karena upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi keengganan siswa bersekolah. Yang pertama, upaya mendatangkan siswa ke sekolah. Ini dengan cara memberdayakan alat transportasi yang ada di sekolah yang dimiliki oleh kepala sekolah, guru dan pegawai, dengan memanfaatkan mobil untuk menjemput siswa, memaksimalkan motor yang dimiliki oleh guru dan pegawai, satu motor satu siswa. Barangkali cukup sekian apa yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum